Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat rizki, yang mana alhamdulillah kita pada hari ini bisa sama-sama belajar. Untuk materi pada hari ini adalah tentang akidah akhlak. Allahumma shalli wa sallim, semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang mana rela mengorbankan harta jiwa agar agama Islam sampai pada saat ini. Amma ba'du. Ya, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ya. Perkenalkan dulu, ya, saya Khairul Mukmin. Insyaallah saya akan menjadi pengajar, ya, bagi kelas 7, baik ikhwan maupun akhwat. Dan insyaallah untuk hari ini kan kita akan belajar masalah akidah akhlak. Ya, sebelum kita belajar, ya, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, ya. Agar apa? Yang pertama, ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita semua. Allah juga angkat penyakit pandemi ini, sehingga apa? Kita bisa berkumpul di sekolah. Ya, karena memang saya memahami semuanya pasti banyak kesulitan-kesulitan ketika belajar, tentunya dengan daring. Tapi insya Allah mudah-mudahan apapun, ya, pelajarannya, bagaimanapun caranya, semoga kita masih tetap bisa mengikuti. Ya, kemudian yang kedua, mudah-mudahan kami guru-guru dan beserta staf yayasan, semoga Allah berikan kesehatan dan semoga yayasan ini makin berkembang sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai anak yatim, duafa dan yang lain, insyaallah, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku, insyaallah nanti disimak, ya, bentuknya dengan slide, dan nantinya jika ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar ataupun bisa langsung japri. Ya, terserah, insyaallah pertanyaan kalian pasti akan saya jawab, ya. Selamat belajar dan simak slide yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Oke, teman-teman, kita bisa lihat, ya, di depan layar kalian. Kita akan masuk ke bab 10, yaitu iman kepada malaikat. Ya, jadi kita akan masuk kepada iman, ya, kepada malaikat sesuai dengan arahan dari guru mata pelajaran yang sebelumnya. Jadi kita akan masuk pada bab iman kepada malaikat. Di dalam rukun iman kita sudah yakini bersama, kita punya 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah dan hari kiamat. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah iman kepada malaikat Allah. Ya, insyaallah, ya. Kemudian apa itu malaikat? Nah, malaikat itu adalah yang harus kita pahami adalah hamba Allah yang taat. Ya, malaikat adalah hamba Allah yang taat, yang kemudian diciptakan dari nur atau disebut cahaya. Di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina. Ya, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi,
ya dalam surat Al-Baqarah al-ayah. Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah sesungguhnya yang dimaksud kebajikan atau kebaikan adalah beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat Allah. Dan ini adalah dalil perkara malaikat. Selanjutnya sifat dari malaikat. Ya tentunya malaikat ini mempunyai sifat. Ya, malaikat ini mempunyai sifat. Yang salah satunya dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah 'alaihal malaikatu ghiladun syiddada la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya agak belepotan, mohon maaf ya. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam surat At-Tahrim ini ya, kita bisa lihat ya, subhanallah na'udzubillah, bahwasanya neraka itu ya diisi adalah bahan bakarnya ya manusia dan batu. Artinya dengan adanya kita, neraka itu akan menyala. Dengan adanya kita, neraka itu akan kekal ya, na'udzubillah. Dan jangan sampai kita masuk nerakanya Allah karena memang subhanallah kita bukan hanya penghuni tapi yang menyebabkan neraka itu makin menyala-nyala. Namun di sini yang harus kita garis bawahi adalah ada kata malaikat yang keras, ya kasar, tidak mendurhakai Allah. Artinya mereka ya para malaikat ini ya sudah Allah berikan tugas untuk menghukum manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya maka dari itu di sini bahwa malaikat itu selalu berbakti kepada Allah. Ketika Allah mengatakan A, malaikat itu akan mengatakan A. Nah ini adalah bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya atau malaikat ini selalu beriman kepada Allah dan menuruti apa yang Allah perintahkan. Kemudian sifat malaikat dapat berubah bentuknya menjadi manusia, hewan dan kita ketahui untuk bentuk manusia sudah sering lah. Ya, sebagaimana malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah SAW ketika berkumpul di suatu lembah dan bertanya tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Nah itu malaikat Jibril itu berubah menjadi manusia yang bajunya serba putih. Nah ini artinya malaikat bisa berubah bentuk menjadi manusia. Dan tentunya malaikat ini itu bersujud kepada Allah. Yang mana dalam surat Al-Hijr ayat 30, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Jadi malaikat itu senantiasa bersujud. Artinya mereka juga beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Nah jadi malaikat tetap bersujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentunya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat dari malaikat senantiasa mengucapkan tasbih. Artinya malaikat juga berzikir kepada Allah, mengingat Allah, memuji Allah. Ya, kemudian tidak merasa letih menyembah Allah. Ya, berbeda dengan kita, kadang kita capek, kadang ketika kita futur, kadang ketika iman kita berkurang, akan ada rasa malas untuk beribadah kepada Allah. Namun berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak pernah letih menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidak sombong, ya tentunya ya sifat dari malaikat ini tidak sombong. Kenapa? Karena ya malaikat ini memang sudah Allah ciptakan dengan sifat yang tidak mempunyai hawa nafsu. Sehingga tidak ada rasa sombong di dalam diri malaikat.
Kemudian memohon ampun kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah yang harus kita renungi, ya, beriman mendoakan orang-orang yang beriman. Insya Allah jika kita ingin, ya, didoakan oleh malaikat, maka senantiasa kita bisa masuk ke majelis ilmu karena di situ ada malaikat yang selalu mendoakan. Dan kita pernah nggak kalian bertanya gitu ya, tahu nggak berapa jumlah malaikat? Ya, tentunya sebenarnya kalau malaikat itu tidak ada jumlah yang pasti. Ya, tidak ada jumlah yang pasti. Kenapa? Karena malaikat Jibril pun tidak bisa menghitung jumlah malaikat. Ya, dalam hadis Bukhari, peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW ketika naik langit pertama dan melihat bumi, ya, beserta isinya, ya, kemudian juga dibandingkan dengan langit satu, ya, kata Rasulullah SAW, seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Kecil sekali. Kemudian naik ke ke langit kedua, ya, membandingkan antara bumi langit pertama dengan langit kedua seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Ya subhanallah, makin kecil lagi. Begitu juga dengan langit ketiga, membandingkan bumi langit satu, langit dua dibandingkan dengan langit ketiga, maka akan seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Wah, masya Allah. Artinya ini adalah zikir kita kepada Allah. Memang Allah maha besar, Allah lah yang paling besar. Ini baru langit 3, belum langit ke-7, belum arsy-nya Allah. Itu ars itu kan hanya sekedar dudukan untuk naik ke singgasananya Allah. Subhanallah, kita bisa mengamini itu. Nah, yang jadi permasalahan kata Rasulullah SAW, demi Allah, demi zatku yang ada di tangannya, tidaklah aku melihat setiap langit itu ada dihuni oleh malaikat, dan malaikat yang satu dengan malaikat yang lainnya itu seperti antara malaikat itu cuma berjarak 4 jari. Ya, bayangkan ya anak-anak, dibandingkan ya kita itu berapa di kelas kadang kan ya, tapi di langit itu malaikat cuma 4 jari malaikat, dan seluruh langit itu bisa mendoakan kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang beriman sehingga malaikat pun akan ikut mendoakan keberkahan untuk kita, ya. Kemudian yang selanjutnya tidak ada jenis kelamin, ya. Kemudian tidak memiliki nafsu, tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Itu sudah jelas ya, ini sudah sering didengar. Kemudian ada ya nama malaikat dan tugasnya. Pertama, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rizki, mengatur hujan, ya, angin dan bintang-bintang. Israfil meniup trompet, Israel penyabut nyawa, Rokib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal kejahatan, Mungkar Nakir menanya di alam kubur, Malik sebagai penjaga neraka, dan Ridwan menjadi penjaga surga. Ini ya bisa teman-teman semua pahami ya, bahwa nama ini adalah pensifatan saja, tapi semua malaikat itu sama dan hanya sekedar memudahkan kita menamai dan juga berdasarkan dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat itu adalah dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah. Ya, kenapa bisa mempertebal keimanan kepada Allah? Tentunya ya teman-teman, ketika kita beriman kepada Allah, mengakui tadi ya ternyata malaikat itu sungguh luar biasa, banyak sekali di langit, belum yang ada di bumi, maka kita akan lebih beriman, kita lebih takut kepada Allah, karena setiap gerak langkah kita akan diperhitungkan, karena setiap gerak langkah kita itu akan ditanyakan, karena setiap gerakan dan langkah kita ya semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan setiap kejahatan yang kita lakukan akan juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, inilah keimanan yang kita rasakan, dan kemudian keimanan di sini juga akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, karena kita kepahami, semakin kita yakin kepada Allah, semakin kita yakin adanya malaikat, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita takut masuk nerakanya Allah. Dan tentunya adalah kita akan, ketika sudah takut, akan terus beribadah dan beribadah kepada Allah. Hanya itu, ya, hanya itu yang ingin dilakukan oleh diri kita ketika kita meyakini Allah dan malaikat. Ya teman-temanku, ya anak-anakku, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah bahwa kita bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah dengan cara beriman kepada Allah. Karena kita sadari malaikat itu ada. Ya, karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menjelaskan ada hamba Allah yang Allah perintahkan. Ya, mungkin kalau bahasa kita mah asisten dari Allah. Ya, walaupun sebenarnya Allah tidak butuh ya pembantu, tapi sudah menjadi asbab nantinya para tugas malaikat ini juga akan seperti halnya memberikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu maksudnya, ya, dari Allah kepada Rasul itu melalui malaikat Jibril. Dan ini adalah takdir-takdir yang sudah Allah siapkan, takdir-takdir yang memang sudah Allah tetapkan, dan kita tinggal mengimani bahwasanya ada malaikatnya Allah, dan dengan adanya malaikatnya Allah bukan berarti Allah lemah, tapi hanya sebatas asbab agar umat manusia itu bisa diuji, baik dia yang beriman maupun dia tidak beriman. Kemudian menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, maksud di sini adalah bahwa banyak, ya, amalan yang malaikat laksanakan. Seperti halnya ketika malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk, ya, bersujud, maka dia pun bersujud. Ya, kemudian dia ketika memang kata Allah harus menyiksa orang-orang munafik dan kafir, dan malaikat pun tidak merasa iba, karena yang mereka takutkan hanyalah Allah. Ya, tadi yang kita jelaskan dalam ayat yang pertama itu bahwa malaikat akan menyiksa para hamba Allah yang tidak taat kepada Allah. Ya, nah malaikat ini tidak sedikit pun merasa kasihan, baik teriakan kita, baik minta ampunnya kita, baik kita minta tolong, minta berhenti, malaikat terus akan mencambuk kita di neraka. Nauzubillah. Ya, kemudian lebih berhati-hati dalam bertindak, karena setiap langkah kita tadi kita sampaikan sudah akan dicatat oleh malaikat. Dan kita meyakini, tadi juga kita menjelaskan masalah nerakanya Allah. Subhanallah, kita sudah sering mendengar nerakanya Allah, ya, yaitu malaikat Malik ini akan seperti lebih seram daripada penagih hutang, ya kan, atau lebih seram dari preman, karena memang sudah Allah persiapkan untuk menghukum hamba-hamba Allah yang tidak taat. Ya, maka dari itu kita harus beriman kepada malaikat, dan supaya kita menjadi rajin ibadah sehingga Allah bisa masukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin untuk masalah iman kepada malaikat Allah sudah cukup, ya. Jika memang ada pertanyaan, silakan bisa dipertanyakan di kolom komentar atau bisa langsung japri kepada saya. Insya Allah pertanyaan kalian tetap akan saya jawab, ya. Assalamualaikum, ya. Silakan nantinya ada tugas, ya, silakan bisa dikerjakan sesuai dengan perintah, dan semoga dengan slide ini anak-anakku bisa mengikuti dan bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Ya, itu ya, tadi adalah slide yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya, ya. Jikalau memang juga ingin membantu agar channel ini terus berkembang, juga bantu subscribe-nya,
dan semoga channel ini akan berkembang untuk masyarakat, dan semoga dengan mensubscribe kalian bisa mendapatkan pahala jariyahnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mungkin untuk materi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Ya, untuk itu mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.